Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi bom atom oleh sekutu. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Widyoningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Saudara Soekarno, Hatta, dan Ahmad. Saya dari pemerintahan Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai janji Perdana Menteri Kuniaki Keisu. Dengan cara apa Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia? Dengan cara memberikan kemerdekaan Indonesia dan dapat dilaksanakan ke depan tergantung kerjasama cara kerja DKI. Baik, saya setuju dengan itu karena masyarakat ingin membuat perjanjian pertanggungjawaban atas proklamasi kemerdekaan. Ya, saya berpendapat dengan Anda. Kita harus tetap menerapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maaf, tetapi pihak Jepang meminta proklamasi kemerdekaan Indonesia bisa dibicarakan paling cepat 24 Agustus 1945. Baiklah, saya akan pikir kembali permintaan Anda karena kami akan membicarakan dengan PPKI terlebih dahulu. Baiklah, kami undur diri. Terima kasih. Baiklah, hati-hati di jalan. Bagaimana pendapat Jepang, Pak? Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada kita. Lalu, apa yang bisa saya bantu, Pak? Jahit dan ini menjadi bendera. Baik, Pak. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Hairil Wikana, Darwis dan Cherul Saleh mendengar kabar dari radio BBC. Jepang telah menerapkan kemerdekaan pada Indonesia. Itu Indonesia telah mengalami kemerdekaan. Itu Indonesia telah melakukan golongan kemerdekaan Indonesia. Betul sekali, Pak. Kita juga harus memberikan kemerdekaan kepada DPKI. Kenapa demikian? Karena DPKI adalah badan pembentukan Jepang. Kita tidak ingat kemerdekaan Jepang menunjukkan kemerdekaannya. Lalu siapa yang memperoleh Jepang? Bung Karno atas nama rakyat dan demi kepentingan rakyat. Tetapi masalahnya, apakah beliau untuk kemerdekaan? Kalau beliau tetap ingin mempermainkan kemerdekaannya, kita laksanakan saja. Tentu apakah kita harus membicarakan baik dengan beliau. Betul, kawan. Kekerasan karena bencana saya. Sekarang menurutnya. Betul itu. Agustus 1945, pukul 20.00 WIB, golongan muda revolusi mengadakan rapat di gedung-gedung lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur dan mereka tetap mendirikan bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Khairul Saleh, Wikandi, dan Darwis pada Bung Karno. Ada maksud apa lagi Anda datang kemari? Sekarang malam ini juga kita bubarkan revolusi. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak memperoleh
memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga, golongan muda yang akan melakukan sekarang juga. Ini batang leherku, seret aku ke pojokan. Potong malam ini, jangan tunggu besok. Kita harus siap semua. Jika saudara tidak setuju dan mengira Anda sudah siap untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa Anda tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa harus Soekarno untuk melakukannya itu? Apakah kita harus menunggu kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Mengapa tidak? Rakyat sendiri yang mempromosikan kemerdekaannya. Mengapa tidak? Kita sendiri mempromosikan kemerdekaan sendiri suatu bangsa. Semua berbicara terkait Jepang. Saya hanya khawatir Jepang akan menghukum kita. Jika kita salah maka akan terjadi pertumpahan darah. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada jam 12 malam, golongan muda mengadakan rapat di asrama Paperci, Jalan Cikini nomor 21. Dalam rapat tersebut, diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok. Tujuannya agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Kenapa Anda tetap bersikukuh kalau proklamasi harus disusun oleh PPKI? Bukannya kami tidak setuju untuk membuat proklamasi, tapi kita harus memikirkan terlebih dahulu agar masyarakat tidak menjadi korban. Baik Bung, kami golongan muda akan tetap ada di belakang jika terjadi apa-apa. Baiklah, jika itu keputusan kalian, kami akan membuat proklamasi saat kembali ke Jakarta. Sudah berada di tengah kami dan kami memberitahu Bun Hatta kalau bukan malam ini merevolusi lalu. Apa yang penting dalam peperangan revolusi itu? Waktu yang tepat. Lalu apa yang paling penting dalam peperangan revolusi itu? Waktu yang tepat, persaingan. Saya sudah merencanakan sesuai tanggal 17. Mengapa harus tanggal 17? Kenapa tidak sekarang saja atau tanggal 6? Saya tidak dapat menerangkan dan mempertimbangkan mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku. Akan tetapi saya merasakan dalam kalbuku bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama kita sedang berada di bulan suci Ramadan. Waktu kita semua berpuasa. Ini berarti saat yang paling suci bagi kita. Tanggal 17 besok, hari Jumat itu Jumat lagi. Jumat yang berbahagia. Jumat suci Al-Quran diturunkan tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukan buatan manusia. Sesampainya di Jakarta, Soekarno-Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Majen Nishimura untuk berunding. Tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Silakan pakai nomor saja Bung Karno, keamanan akan saya jamin. Terima kasih, uang mana yang bisa saya pakai? Merumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke tempat tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarju merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Setelah selesai, teks proklamasi tersebut dibacakan serambi depan di hadapan peserta rapat dan golongan muda. Proklamasi. Setelah naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, kemudian Soekarno dan Hatta menandatangani naskah tersebut. Sayuti Melik, ketik ini. Baik, Bu.
di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi. Akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangasan Timur nomor 56 pukul 10.00. Para undangan dan warga negara pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Saudara-saudara sekalian, saya meminta saudara-saudara hadirin di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dari sejarah kita berpuluh-puluh tahun. Kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air. Kita bahkan telah beratus-ratus tahun gelombangkannya aksi kita ini untuk mencapai kemerdekaan. Itu agak naiknya, agak turunnya, tetapi jiwa kita akan tetap menuju ke arah cita-cita. Juga dalam negara Jepang, di saat kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti di dalam zaman Jepang ini. Tambahnya saja kita menyadari kepada mereka, tapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Merdeka! 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 Merdeka!